Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di perkuliahan Fenomena Perpindahan minggu ke-18. Di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai perpindahan massa bagian kedua, lebih tepatnya menghitung koefisien difusivitas dalam cairan dan dalam padatan. Kemudian, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai perhitungannya, kita harus tahu dulu kenapa kita perlu atau penting mencari koefisien difusivitas ini. Yang pertama, itu mendeskripsikan proses difusi, di mana pada poin pertama ini dituliskan bahwa koefisien difusivitas itu menentukan laju perpindahan massa dalam suatu medium, di mana nanti semakin tinggi nilai dari koefisien difusivitas, maka semakin cepat proses tersebut terjadi. Contohnya, pada saat kalian menyemprotkan parfum ke dalam ruangan, apabila memang laju koefisien difusivitasnya tinggi, maka ruangan tersebut akan cepat wangi, gitu. Lalu yang kedua, itu pada pengaruh pada rekayasa dan desain. Nah, contohnya apa? Pada saat kalian mau menentukan waktu yang diperlukan untuk reaksi berlangsung. Kemudian kalian juga dapat memperkirakan efisiensi pemisahan gas ataupun cairan pada teknologi membran. Nah, lalu ada beberapa contoh. Di sini ada gambarnya juga, di mana salah satunya pada saat alkohol kalian campurkan dengan medium air, di mana perlahan-lahan alkohol akan menyebar dan perlahan-lahan akan homogen. Lalu yang kedua, pada saat kalian meneteskan tinta pada gelas yang berisi air, lalu juga ada pada saat oksigen yang terlarut dalam air, lalu ada difusivitas gas seperti CO2 yang menyebar dalam udara, dan yang terakhir difusivitas ion dalam material padatan. Nah, kemudian penerapannya pada industri itu salah satunya ada industri petrokimia, di mana digunakan dalam proses ekstraksi, lalu yang kedua itu dalam proses elektrolisis, sedangkan di industri farmasi dan kosmetik, contohnya seperti proses pembentukan tablet larut atau pelepasan dari obat kapsul ya. Kemudian yang kedua, itu pencampuran bahan aktif seperti pelembab ataupun vitamin dengan pelarut. Dan kemudian ada dari industri makanan, di mana di sini contohnya adalah pengendapan gula dalam minuman berkarbonasi. Dan yang kedua, pada saat kalian mau melakukan marinasi pada daging. Tuh. Dan yang terakhir, industri tekstil, di mana pada saat proses dyeing atau pewarnaan, zat pewarna tersebut akan perlahan menyebar ke dalam serat kain. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan untuk perhitungan koefisien difusivitas dalam cairan. Jadi nilai difusivitas dalam fase cair itu biasanya fungsi dari tekanan, suhu, dan juga konsentrasi. Di mana lagi-lagi di sini nilai koefisien DAB itu tidak akan sama dengan dBA. Nah, di sini didekati dengan persamaan Wilke dan Chang, yang mana dituliskan rumusnya sebagai berikut ya. Koefisien difusivitas DAB dikalikan mu B per T sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat minus 8 dikali si B dikalikan MB pangkat setengah per VA pangkat 0,6. Nah, di sini mu itu merupakan viskositas solvent. Ingat, berarti pelarutnya atau mediumnya. Kemudian T merupakan suhu proses, sedangkan 7,4 dikali 10 pangkat minus 8 itu merupakan faktor pengali. Dan kemudian ada si B yang merupakan parameter asosiasi dari solvent, dan MB merupakan berat molekul dari si solvent. Lalu yang terakhir ada volume molar zat. Nah, di mana di sini untuk mencari volume molar zat itu dapat kita dekati dengan cara mengalikannya dengan 0,285 dikalikan dengan volume kritikal dipangkatkan dengan 1,048. Kemudian bagaimana dengan nilai parameter asosiasi solvent? Jadi di sini dituliskan sudah dibuatkan ketentuannya pada water, metanol, etanol, atau kalau misalnya memang zatnya itu selain tiga yang dituliskan ini bisa didekati dengan nilainya satu.
Nah, kemudian ini merupakan contoh yang pertama. Di sini kita hitung koefisien difusivitas NH3 dalam air pada suhu 15 degree C dan 1 atm. Nah, yang perlu kita garis bawahi pertama kali adalah mediumnya apa. Medium itu sama saja dengan solvennya. Oh, ternyata air. Berarti kita cari properties air di sini. Properties air yang harus kita ketahui adalah yang pertama, nilai parameter asosiasinya atau CB. Kemudian berat molekulnya, lalu yang terakhir itu adalah viscosity-nya. Kemudian di sini diketahui pula temperatur prosesnya, dan baru yang terakhir kita fokuskan pada komponen yang menyebar dalam medium tersebut, yaitu NH3. Di sini kita bisa cari dulu volume kritikalnya, yaitu sebesar 72,5 cm kubik per Gmol, di mana nilai ini didapatkan dari Appendix B dari bukunya Smith-Van Ness, edisi ke-7. Nah, setelah kita dapat parameter-parameter yang diketahui, kita dapat menyelesaikan persamaan ini. Nah, kita masukkan satu persatu nilainya gitu, di mana tinggal kalian kalikan silang saja sehingga nanti didapatkan nilai DAB sebesar 1,77 dikali 10 pangkat minus 5 cm kuadrat per detik. Tuh ya. Nah, kemudian selesai dari perhitungan koefisien difusivitas dalam cairan, kita lanjut ke padatan, tuh ya. Jadi, kalau di difusivitas dalam padatan ini, kita mengenal yang namanya persamaan Arrhenius, di mana didekati dengan persamaan DAB sama dengan D0 dikalikan eksponen pangkat minus Q per RT. Di mana di sini nilai D0 itu adalah konstanta kesebandingan dengan satuan yang sama dengan DAB ini. Kemudian Q merupakan energi aktivasi dengan satuan J per mol, dan T merupakan temperature absolut dalam satuan Kelvin, dan R merupakan konstanta gas ideal dalam satuan J mol per Kelvin, sehingga nilainya 8,314. Nah, kemudian berikut merupakan data difusi padatan gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu komponen persebarannya itu apa, lalu kemudian mediumnya itu apa atau medianya itu apa. Kemudian nanti kita bisa lihat nilai koefisien kesebandingannya, kemudian juga ada energi aktivasi gitu ya. Nah, nanti kalian bisa tentukan nilai koefisien DAB-nya menggunakan persamaan Arrhenius tadi. Nah, di sini kita lanjut saja ke contoh yang kedua, di mana di sini soalnya dituliskan bahwa koefisien difusivitas atom karbon dalam besi itu mengikuti persamaan Arrhenius, di mana nilai yang diketahui adalah D0 sebesar 2,5 dikali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat per S. Kemudian nilai energi aktivasinya itu sebesar 150 kJ per mol. Di sini kita diminta untuk menentukan koefisien difusivitas pada suhu 700 degree C. Kemudian yang B, kita diminta untuk menentukan suhu logam apabila koefisien difusivitasnya itu sudah diketahui, yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat minus 10 meter kuadrat per second. Nah, untuk menghitung difusivitas pada padatan itu sebenarnya lebih mudah ya dibandingkan pada gas dan cairan. Dimana di sini kita tinggal konversikan saja nilai suhunya menjadi Kelvin gitu ya. Kemudian kita masukkan pada rumus DAB-nya tadi. Didapatkan nilai sebesar 2,15 dikali 10 pangkat minus 13. Nah, sedangkan untuk menghitung suhu logam tadi, di mana DAB kita sudah tahu terlebih dahulu 3 kali 10 pangkat minus 10. Nah, kemudian persamaan Arrhenius tadi kita tuliskan ulang gitu ya. Lalu kita substitusikan satu persatu. Nilai DAB sudah tahu, nilai D0 sudah tahu. Kemudian di sini nilai energi aktivasi pun sudah tahu, apalagi nilai R. Yang tidak diketahui hanya nilai T. Nah, sehingga dari persamaan ini tentunya dapat diselesaikan. Kita dapat angka suhu logam tersebut adalah pada 1367 degree C. Itu ya. Nah, jadi itu saja ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Silahkan nanti dipelajari terus gitu ya, diulang-ulang terus latihan-latihan soal yang sudah pernah kita kerjakan gitu ya. Begitu juga dengan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Saya yakin kalau misalnya
kalian sudah belajar gitu ya, insya Allah nanti nilai UASnya juga bagus ya, diharapkan bagus. Itu saja ya. Jadi sekian untuk materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.